Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Subhan Palal, orang yang menggugat ijazah Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, ternyata mau meminta tolong kepada Ibu Ina Lim untuk menjadi saksi ahli beliau di pengadilan. Wah, ada apa ini? Padahal ya, kemarin Roy Suryo CS menentang habis-habisan Ibu Ina Lim. Bahkan mereka mengajak debat. Inilah perbedaannya. Orang yang mau mencari kebenaran dengan orang yang mau buat gaduh. Pak Subhan Palal mau meminta penjelasan Ibu Ina Lim sebagai saksi dia di pengadilan untuk menjelaskan seperti apa proses pendidikan yang dilalui Mas Gibran. Nah, ini luar biasa gitu, sebuah langkah maju. Dan ini sebuah perbedaan yang sangat mencolok, teman-teman. Bisa kita lihatlah. Dan apakah ini menunjukkan bahwa Pak Subhan Palal tidak suka dengan gerakan Roy Suryo CS yang selalu membuat gaduh, yang selalu menggantung di isu-isu yang Subhan Palal angkat gitu ya kan? Nah, nanti kita simak videonya. Selain itu, ada juga potongan pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang lagi-lagi menyinggung Anies Baswedan. Dan yang disinggung mengenai 11 dari 100, teman-teman. Waduh. Ini Pak Prabowo kalau pidato benar-benar keluar dari hatinya ya. Dan pidato ini beliau sampaikan ketika menghadiri acara dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, terakhir kita akan menyimak sebuah video di mana Mbah Sengkuni Indonesia lagi-lagi membuat omon-omon mengenai partai orang lain. Dan dia tidak pernah berkaca dengan partai dia sendiri. Ini kan orang-orang yang makin konyol, sama seperti Sunarko yang selama ini sampai detik ini selalu mau memakzulkan Gibran. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini melalui sampean, saya pengen mengundang Ibu Ina Lim. Yang kelihatan kan fasih banget itu. Keahlian dia itu dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana pendidikan luar negeri dilaksanakan. Oke. Nah, saya undang untuk menjadi saksi saya di pengadilan. Gibran itu contohnya cuma gunting pita, pukul gong, pukul ketipung, lepas balon, lepas burung. Buka celana. Maksud kan Gibran. Ini hasil kebrengsekan atau hasil Emang nggak jelas orangnya. kekurang ajaran Jokowi sehingga dia naik jadi Wapres. Ya. Yang terkenal sekarang sebutnya terkenal dia itu ada anak haram konstitusi. Aduh. Kau ini bisa apa sih? Kalian ini bisa apa sih? Hal apa yang sudah kau perbuat buat bangsa dan negara ini gitu? Sampai-sampai kalian bisa merendahkan Mas Wapres yang dipilih oleh rakyat. Prabowo Gibran ini dipilih 90 juta lebih rakyat loh. Terus kalian merendahkan Gibran begitu saja. Tunggu dulu bos. Ini sudah jadi wali kota, kemudian wakil presiden. Kau ini apa sih? Cuma omon-omon. Ya si Sunarko ini apa prestasinya, Wak? Apa sih prestasi dia? Gak usah dibilang di mana haramnya. Tapi kita yang paling gampang ngelihat, kita lah level kita ini. Kita seperti ini aja udah merasa kalau kita ini punya keterbatasan. Sekarang anak dungu itu jadi wapres. Ya salam. Ya mau bagaimana lagi ya kan, Pak Tua ini sepertinya haus jabatan, teman-teman. Setelah tidak lagi menjadi TNI ya mungkin beliau butuh jabatan gitu ya kan. Karena kan dia ini bukan katanya sih, memang mantan Danjen Kopassus. Tapi kok seperti ini gelagat-gelagatnya. Kayaknya sih cuma dia yang begitu ya. Mukidi ini menurut saya sudah rusak parah penalarannya, pemikirannya. Mukidi punya pemikiran yang jauh dari alam nyata. Dia tidak mungkin lagi mengajak partai-partai besar ikut dalam gerbong atau rombongannya. Nah, partai yang bisa jadi sandarannya hanya satu, yaitu PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang diketuai Kaisang Pangarep, anak bungsunya Pak Joko Mukidi. Ya. Dalam Pileg 2024 saja, ketika Mukidi masih jadi presiden, dia gagal memasukkan beberapa kader PSI ke DPR RI. Tentu lebih mustahil lagi PSI mampu masuk ke Senayan dengan pengaruh Mukidi yang makin tidak berbobot dalam politik nasional. Apalagi kau Amin Rais, apalagi kau. Partai kau tuh apa? Belum apa-apa udah terpecah belah ya kan.
Belum apa-apa beberapa bulan lalu kader-kader partai kau dari Jogja buang KTA-nya semua kan? Hah? Kau pun mau dikudeta kan? Ngaca Bin Rais, ngaca kau woi. Aku tuh terus terang aja loh. Saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, ya politik seperti itu. Politik juga harus rame, ya kan? Nggak ada masalah. Aku tuh terus terang aja loh. Saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Iya. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Waduh. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu? Tarung keras. Lihat rame-rame seneng. Bener nggak? Bener, Jujur. Pak. Bener. Iya kan? Bener, seru. Jadi saudara-saudara, kita harus demokrasi yang dewasa. Ya kan? Siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa ya oke. Yang penting siapapun kita bersatu. Kita kerja untuk bangsa dan negara. Kita kerja untuk bangsa dan negara. Tapi kok Anies Baswedan tidak dipanggil-panggil Pak jadi menteri gitu ya kan? Sudah 2 kali reshuffle nama Anies Baswedan nggak pernah muncul nih Pak. Aduh. Gimana kabar Anies Baswedan Pak? Kapan diajak masuk jadi menteri ya kan? Apakah Pak Prabowo tahu cara kerja Anies seperti apa makanya nggak dipanggil gitu? Sih seorang Roy Suryo berani-beraninya ngomong-ngomong seperti itu gitu kan ya, karena sekarang ya berkaitan dengan masalah Pitman dan lain sebagainya ya, terkait masalah ijazahnya Gibran yang dikeluarkan dari Singapura itu kan sebetulnya bisa di googling dulu. Bener enggak dikeluarkan dari universitas tersebut? Bener enggak universitas itu ada di Singapura? Ya bener enggak keberadaannya Gibran itu sekolah di sana? Katanya peneliti. Kok main asal asbun gitu loh, asal bunyi gitu kan dalam persoalan ini. Kenapa sih seperti itu? Barangkali ya. Ini udah nggak menarik lagi. Berita-berita berkaitan dengan masalah ijazahnya Pak Jokowi udah nggak menarik lagi. Barangkali dia mau mencari nuansa yang baru atau keadaan-keadaan yang baru. Barangkali ini menarik. Oh, dan ada yang bilang MDS itu kampus ruko kan, makanya saya tunjukin nih kampusnya nih punya gedung sendiri, ada asrama mahasiswa. Jadi kalau orang bilang kampus ruko, ijazah bisa beli, di situ saya mencoba membuktikan. Kemudian ada orang mempertanyakan ijazahnya, di situ saya ya udah deh, saya sekalian aja ke MDS nunjukin. Emang Roy Suryo itu asbun teman-teman. Ya sangat kaget saya kedatangan beliau. Intinya beliau menasihati saya untuk mengabdi pada Islam. Itu aja. Saya hanya menasehati. Orang Islam itu wajib menasehati rakyat, pemimpin, dan orang kafir harus dinasehati. Nah, Pak Jokowi ini orang yang kuat, jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja nanti. Ya. Nasihatnya apa Pak? Nasihatnya? Ya nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Sebab saya ini sedang berjuang minta supaya negara ini diatur dengan hukum Islam. Presiden pun sudah saya nasihati lewat surat, ya. Hanya nasihat itu kewajiban seorang ulama menasihati rakyat, menasihati orang kafir, menasihati pemimpin. Mau tidak mau itu Allah yang menentukan, bukan saya. Ya, itu saja, tidak ada tujuan lain. Waduh. Pak Abu Bakar Basir guys. Isu pemakzulan Gibran yang belakangan ini beredar sebenarnya jauh dari realitas politik dan hukum. Dalam konstitusi Indonesia, mekanisme pemakzulan hanya berlaku bagi presiden dan wakil presiden melalui pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Prosesnya sangat ketat, harus ada dugaan pelanggaran hukum berat atau pengkhianatan terhadap negara. Kemudian DPR mengusulkan, Mahkamah Konstitusi memeriksa, barulah MPR yang memutuskan. Artinya, pemakzulan tidak bisa dilakukan hanya karena alasan suka atau tidak suka. Tanpa bukti kuat pelanggaran hukum dan tanpa dukungan mayoritas di DPR dan putusan MK, isu pemakzulan hanyalah wacana kosong. Dari itu,
Prabowo Gibran adalah pasangan yang lahir dari proses demokrasi pemilu yang sah, diikuti jutaan rakyat Indonesia, dan telah mendapat mandat konstitusional. Legitimasi ini menegaskan bahwa keduanya tidak bisa dijatuhkan hanya dengan isu-isu politik yang tidak ada dasar hukumnya. Dengan demikian, narasi pemakzulan Gibran lebih tepat untuk dibaca sebagai manuver politik lawan, bukan ancaman yang nyata. Sistem demokrasi kita sudah diatur agar stabilitas pemerintahan terjaga, bukan mudah diguncang oleh isu tanpa landasan konstitusi. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan waduh, sangat luar biasa ya. Pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang sedikit menyinggung Anies Baswedan dengan angka 11 dari 100. Dan ternyata ya Pak Presiden tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan sakit hati. Beliau benar-benar negarawan. Beliau memang benar-benar membuka ruang-ruang demokrasi, perdebatan yang sangat seru, perdebatan yang bisa menyita perhatian masyarakat. Dan beliau sempat bilang tadi, ya mungkin dia menang gara-gara Anies juga gitu, karena mengatai Pak Prabowo 11 dari 100 gitu ya kan. Jadi ibu-ibu itu kasihan sama Pak Prabowo. Waduh, luar biasa. Dan tadi Sunarko ini gerombolan ini kenapa sih getol banget gitu mau memakzulkan Gibran, getol banget gitu mau menjatuhkan Mas Wapres. Emang kenapa sih Mas Wapres ini? Apakah Mas Wapres ini menjadi ancaman bagi mereka? Karena mereka tidak pernah menang melawan Jokowi beserta dengan terah Jokowi. Mereka selalu kalah, mereka selalu tersingkir, dan tidak pernah ada ya yang bisa mengalahkan Jokowi. Even Pak Prabowo di 2014 dikalahkan Jokowi. Di 2019 dikalahkan Jokowi. Di 2024 beliau sudah pernah ngomong di pidato atau di mana gitu. Pak Sufmi Dasko juga sudah pernah ngomong kalau Pak Prabowo tidak bakal maju jadi capres kalau tidak didukung oleh Pak Jokowi. Nah, ini kan bukti bahwa memang sepowerful itu Pak Jokowi, dan beliau memiliki relawan-relawan ataupun masyarakat yang sangat cinta terhadap Pak Jokowi. Nah, semoga di 2029 nanti Mas Wapres masih bisa berpasangan dengan Pak Prabowo. Ya, ini yang kita harapkan teman-teman. Biar keberlanjutan ini nyata gitu. Ya, walaupun orang-orang di luar sana mengatakan bahwa ya kenapa harus 2 periode? Kenapa harus Pak Prabowo mengambil Mas Gibran lagi? Kenapa Pak Prabowo harus menggandeng Mas Gibran lagi? Kan banyak gitu yang mengatakan hal seperti itu. Ya, tapi terserah aja mereka mau berkata apa ya. Saya berpendapat bahwa ya saya senang gitu kalau Mas Wapres berpasangan lagi dengan Pak Prabowo di 2029 untuk mencetak sejarah. Karena kan belum ada sejarahnya nih teman-teman. Presiden dan wakil maju 2 kali, 2 periode. Nah, bagusnya kan ada sejarah baru bagi bangsa kita. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, ini yang kita nantikan teman-teman. Dan mengenai Abu Bakar Ba'asyir, waduh luar biasa ya. Abu Bakar Ba'asyir bisa gitu ya sowan datang ke rumah Pak Jokowi. Wah, ini luar biasa sih. Kalau kita lihat jejak rekam Abu Bakar Ba'asyir kan beliau ini bukan orang sembarangan teman-teman. Beliau tokoh apa ya, bisa dibilang pergerakan Islam kanan yang paling keras juga di Indonesia ya kan. Dan beliau datang ke rumah Pak Jokowi. Ya mungkin beliau juga masih dalam suasana berterima kasih kepada Pak Jokowi ya kan, karena Pak Jokowi yang membebaskan beliau ketika masih di tahanan waktu di periode kedua kalau nggak salah. Dan itu kan sempat banyak menyita perhatian para penggiat anti teror waktu itu. Dan ya itulah keputusan Presiden Pak Jokowi waktu itu, luar biasa. Beliau mengatakan ya Pak Abu Bakar Ba'asyir sudah tua, jadi ya bagusnya sudah keluar dari situ ya kan, dan dirumahkan aja biar jadi ya tahanan rumah atau apa gitu ya kan. Itu kan lebih keren teman-teman. Beliau memang sangat-sangat memanusiakan manusia. Dan terkait dengan Subhan Palal ya kalian bisa menilai sendirilah. Roy Suryo menentang Ibu Inalim, Subhan Palal mau mengajak Ibu Inalim sebagai saksi di pengadilan. Nah, bisa kita lihat siapa yang ingin mencari kebenaran, siapa yang hanya mencari pembenaran, yang hanya mau merongrong Mas Gibran. Bisa kita lihat teman-teman, sikap kedua orang ini. Tapi ya respect sih sama Pak Subhan Palal yang mau mengundang Ibu Inalim sebagai saksi di pengadilan. Langkahnya lebih jelas dan juga mungkin ya makin terang gitu seperti apa proses pendidikan yang dilalui oleh Mas Gibran. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.